hasil kegiatan PKM kami dari BINUS Malang yang terdiri dari saya, Bang Kartono Kurniawan, sebagai ketua, juga Ibu Tiara Ika Widya, dan Bapak Sidarta. Adapun topik PKM yang kami laksanakan adalah kegiatan pelatihan, terutama ini untuk kegiatan keterampilan pembuatan finishing HPL bagi pemuda Karang Taruna di Desa Boro, Terongdowo, Desa Tirtomoyo di Kabupaten Malang. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang kedua kali kami di Desa Tirtomoyo. Yang pertama dalam skop Balai Desa, yaitu perwakilan dari desa-desa. Yang kedua ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan Karang Taruna. Saya akan mulai dari pengantar dulu. Desa Tirtomoyo yang menjadi lokasi PKM kami ini, lokasinya sangat berdekatan sekali dengan kampus Bina Nusantara Malang, sejauh 1,1 km. Jadi cukup dekat sekali, dan kami sebagai kampus yang ada baru di sekitar wilayah Desa Tirtomoyo. Kemudian Desa Tirtomoyo ini memiliki luas 88 km persegi dengan jumlah penduduk 5.098. Kemudian potensi Desa Tirtomoyo ini awalnya memang lebih di bidang sektor pertanian, namun sekarang ini berubah karena banyaknya pemukiman baru yang ada di sekitar Desa Tirtomoyo. Kemudian Desa Tirtomoyo ini juga berada di dalam kawasan perumahan mewah Araya di kampus Malang, di Malang. Kemudian adanya banyak perkembangan di sekitar Desa Tirtomoyo, sehingga wilayah yang ada di desa ini cukup berkurang, yang utamanya dari pertanian, dengan adanya banyak sekali pertumbuhan bangunan-bangunan baru, terutama di perumahan. Nah, di sini juga memang perumahannya beragam. Selain perumahan mewah, juga ada perumahan menengah yang cukup memberi pengaruh berkurangnya lahan yang ada di sekitar Desa Tirtomoyo. Kemudian juga di Desa Tirtomoyo ini juga punya potensi yang menarik sebenarnya, namun belum dikembangkan, yaitu memiliki suatu tempat sumber mata air yang punya potensi menjadi wisata alam di masa yang akan datang. Berikutnya, Desa Tirtomoyo ini sudah memiliki wadah untuk pemudanya, terutama Karang Taruna. Namun mereka belum melaksanakan beberapa program yang sudah diharapkan untuk bisa berjalan. Dan untuk itu kami dari BINUS Malang berinisiatif untuk lebih fokus pada PKM ini, terutama untuk memberikan pendampingan kepada para pemuda di Karang Taruna. Kemudian permasalahan dari mitra PKM kami di Desa Tirtomoyo, kami mengambil skop lebih kecil, yaitu di satu dusun, di mana ada Karang Taruna yang juga baru tumbuh, memulai kelompok dalam Karang Taruna di Desa Karangdowo. Ini banyak kami mendapat informasi memang jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya masih rendah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan di kelompok Tirtomoyo selama ini belum berjalan seperti yang diharapkan dari program yang dibentuk sebelumnya. Adapun dari kami, dari BINUS Malang, dari tim kami, ada Bu Tiara dan Pak Sidarta, kami sebelumnya banyak berdiskusi dengan para pemuda, diwakilkan oleh salah satu ketuanya, Pak Yoga. Mereka juga sangat terbuka sekali untuk bisa mendapatkan masukan-masukan dari kami, ataupun mungkin juga kerjasama ke depannya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan, terutama di Karang Taruna, karena programnya yang mereka laksanakan saat ini belum berjalan. Kami mengusulkan ada beberapa program seperti kayak pelatihan keterampilan, karena ini juga belum pernah diadakan di Desa Tirtomoyo. Kemudian pendampingan di bidang manajemen, pengembangan desain, karena kami juga berangkat dari prodi desain dan prodi yang lain. Kemudian juga kami juga coba menawarkan untuk bisa mendampingi ya dalam program-program kelanjutan selanjutnya. Jadi memang dari hasil diskusi
salah satu kegiatan yang kita tawarkan akhirnya diterima, yaitu kegiatan untuk pelatihan keterampilan di bidang perkayuan. Adapun untuk jadwal kegiatan pengabdian ini memang terkendala faktor pandemi yang sejak bulan Maret, jadi kita cukup lama untuk melakukan proses diskusi, proses untuk mencari memapping potensi, sehingga baru terlaksana di bulan Juli. Kemudian kegiatan di bulan Juli ini kita laksanakan dalam 2 kegiatan, karena dengan situasi pandemi kita tidak bisa langsung on the spot di lapangan. Kita menyiasati dengan 2 cara, yaitu dengan cara Vicon untuk para kelompok Karang Taruna, dan cara workshop ya, karena kegiatan pelatihan keterampilan ini memang dituntut untuk memang harus langsung melakukan praktek. Jadi di hari kedua kita melakukan workshop. Namun workshopnya kita remote dari kampus, di mana kita memberikan arahan yang berkaitan dengan proses, juga kita mencoba mengadakan semacam evaluasi. Jadi kegiatan dilaksanakan di 2 hari, di hari Jumat dan hari Sabtu, di mana waktu ini memang waktu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah mereka jam bekerja itu, mereka bisa berkumpul untuk mendapatkan materi yang kita sampaikan, kita diskusi juga, dan melaksanakan praktek di waktu yang mereka sudah tentukan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli, tanggal 17 dan 18 Juli. Adapun dari target yang dicapai dari kegiatan pendampingan pengabdian ini adalah kita fokus pada kegiatan keterampilan yang luarannya adalah dalam bentuk hasil karya, di mana karya itu sebenarnya baru simulasi dari sebuah proses, dari mereka mengenal teknik, mengenal bahan, juga mulai mengenal kebutuhan pasar dalam bentuk hal kita coba memberikan masukan bahwa kebutuhan-kebutuhan di sekitar wilayah desa ini seperti kayak perumahan ya, baik perumahan menengah dan perumahan besar itu cukup punya potensi untuk pasar, dan juga di lingkungan kampus juga akan banyak mahasiswa ke depannya yang akan tinggal di sekitar wilayah ini. Kita menawarkan program keterampilan untuk membuat satu perabot yang sederhana. Jadi satu adalah keluarannya dalam bentuk sebuah desain furniture sederhana dalam proses pelatihan. Kemudian yang keluaran kedua adalah publikasi ilmiah. Jadi tim kami juga menyusun sebuah satu proses hasil dari kegiatan dalam bentuk keluaran tulisan ilmiah. Berikutnya adalah dalam bentuk draft modul pelatihan. Untuk anggaran biaya kami mengusulkan 5 juta, namun dalam realisasinya kami menerima anggaran 2 juta dari BINUS hibah internal yang kami gunakan untuk pembelian alat dan bahan untuk praktek. Karena untuk pelatihan ini membutuhkan biaya cukup banyak ya, untuk pembelian HPL, untuk pembelian laminasi bahan lem, bahan pendukung, dan alat-alat pendukung. Semua dana kita gunakan untuk pengadaan bahan untuk praktek. Berikutnya ini adalah satu proses mulai dari pengantar yang dilaksanakan melalui Vicon ya. Jadi kelompok Karang Taruna ini juga karena memiliki keterbatasan sarana untuk Vicon, mereka mengadakan secara kolektif di tempat Ketua Karang Taruna Pak Yoga. Jadi mereka berkumpul, ada sekitar 9 yang hadir untuk mengikuti materi yang berkaitan dengan keterampilan finishing HPL. Nah, pada saat paparan memang ini lebih menjelaskan kepada teknik ya, bagaimana proses untuk pembuatan finishing HPL. Namun kita juga berdiskusi karena ternyata sebagian adalah wanita yang ikut. Jadi ini kita juga berdiskusi bagaimana
teknik-teknik yang sebaiknya bisa dilaksanakan pada saat workshop. Pada hari berikutnya adalah workshop yang dilakukan di lokasi salah satu warga di Desa Terongdowo, Desa Tirtomoyo. Mereka melakukan secara mandiri, namun kita pandu dalam bentuk proses, mulai dari gambar kerja, kami siapkan gambar kerjanya, kemudian kebutuhan-kebutuhan alat yang dibutuhkan, juga teknik-teknik kita sampaikan secara remote. Hanya untuk teknik kita juga kebetulannya dibantu oleh sebuah perusahaan yang memang mereka memiliki kaitan dengan bahan HPL itu sendiri. Jadi secara teknis memang ada bantuan untuk pendampingan yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan. Dan kami memang tidak bisa melaksanakan secara online pada saat kegiatan workshop. Yang menarik adalah kegiatan ini pada hari kedua cukup responsif dari peserta, karena memang harinya berbeda dan kami hanya bisa memonitor dari prosesnya. Berikutnya ini hasil dari karya-karya pelatihan selama 1 hari workshop praktek dengan penggunaan bahan HPL dan bahan plywood yang digunakan untuk aplikasi di bidang furniture dan aksesoris interior. Tentunya ini hanya beberapa contoh yang kita buat karena keterbatasan waktu, namun kita juga berikan tambahan-tambahan desain yang sekiranya memang bisa menjadi pemicu atau trigger bahwa mereka juga bisa membuat variasi desain yang berbeda. Nah, ini dari hasil kegiatan workshop ini cukup mengembirakan karena berdasarkan laporan terjadi permintaan dari warga sekitar Desa Tirtomoyo untuk pembuatan furniture dengan bahan HPL. Memang tidak desain yang dibuat. Kemarin itu dari hasil workshop ternyata yang berkembang adalah kebutuhan meja belajar untuk anak-anak. Jadi disesuaikan ukuran dan fungsinya. Nah, ini menarik karena kita akan juga bantu mereka untuk pengembangan desain yang lain. Jadi kemarin kita membuat 3 desain, yaitu side table, kemudian coffee table, dan wall decor yang menempel di dinding. Dan ini produk ini menurut kami memang belum sempurna. Jadi ada beberapa bagian di produk ini memang belum rapi. Namun memang wajar karena mereka diberikan pelatihan baru 1 kali dan mereka baru mencoba. Kemudian dari hasil workshop kami mengadakan kuesioner, ya ini hanya highlight dari beberapa pertanyaan yang kita ingin tahu dari hasil kegiatan. Yang menarik, 92,9% peserta tertarik untuk mencoba membuat sendiri. Kemudian juga setelah workshop ini mereka ada inspirasi untuk membuka usaha di bidang furniture. Karena furniture ini memang luas, ya kami memang baru memberikan ke material yang berkaitan dengan finishing HPL. Kemudian kesimpulan dari kegiatan kami, bahwa pelatihan ini sudah berjalan dengan baik, mendapat respon dari peserta, jadi ditunjukkan dengan ada usaha ingin mengembangkan usaha, dan sampai hari ini dari informasi yang kami dapat, mereka sudah memiliki tempat semacam showroom kecil dengan nama Rumah Kreatif yang sebenarnya tujuannya untuk bisa menampung karya-karya dari pengembangan workshop berikutnya. Kemudian mereka juga berinisiatif membuat semacam komunitas yang berkaitan dengan bidang desain, terutama interior, untuk juga membuatkan workshop kecil semacam kayak bengkel furniture,
Karena dengan yang kita berikan ini sebenarnya mereka cukup membutuhkan alat-alat sederhana dan ruang yang terbatas. Kemudian kami juga mendapat masukan dan saran bahwa kegiatan ini nggak cukup di pelatihan keterampilan, namun ada pendampingan yang berkaitan dengan bagaimana memasarkan hasil dari produk yang mereka telah buat, juga bagaimana manajemen bisnis dan manajemen produksinya. Untuk itu kami juga sudah merencanakan untuk melakukan satu pendampingan dalam program-program berikutnya, yaitu dalam bentuk pengembangan desain bersama, karena kami juga punya resource mahasiswa kami yang mengembangkan desain dan juga mempromosikan desain-desain yang akan diproduksi. Jadi memang ini akan menjadi program yang berkelanjutan. Kita sepakat dengan pemuda karantina untuk terus mengevaluasi dan mengadakan tes pasar lebih baik lagi. Ini referensi dari kegiatan kami dalam hal kegiatan PKM dan laporan penulisan. Kami juga membuat satu laporan penulisan ilmiah yang berkaitan dengan PKM yang diadakan di Desa Terongdowo, di Desa Tirtoboyo, Dusun Terongdowo. Demikian, terima kasih hal yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Di sini ada saya dan Pak Siddhartha yang hadir. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang atas pemaparannya ya untuk ini. Kemudian kita langsung saja ke question and answers. Barangkali kita langsung ke reviewer kita ya. Mungkin dimulai dari ladies first ya, Ibu Hartiwi. Oh, maaf Pak Hasan, ini ada Bu Tiara ya, juga hadir ya. Ya, tim kami Pak. Jadi kami bertiga Pak lengkap. Baik. Ya, terima kasih Pak infonya Pak. Ya, barangkali silakan Ibu Hartiwi. Waktu dan... Ya, terima kasih Pak Hasan. Wah, ladies first gitu ya. Pertanyaan yang susah nih ya diajukan ke Pak Bambang dan tim ya. Namun selamat ya untuk Pak Bambang dan tim. Ternyata pelatihan yang dilakukan mendapatkan sambutan ya Pak ya, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar BINUS Malang ya. Saya tanyakan ya Pak ya, tadi Bapak mengatakan bahwa daerahnya itu sudah mulai habis karena ada pembangunan ya Pak ya, ada pembangunan untuk perumahan dan sekitarnya ya Pak ya, betul ya? Nah, tadinya itu adalah lahan apa Pak? Tadinya menurut informasi dari warga yang kami dapat itu memang sebenarnya kawasan perumahan itu kawasan desa Bu. Jadi kemudian beralih fungsi jadi perumahan Bu. Jadi perumahan mewah dan perumahan yang ada di sekitar. Baik, kawasan desa artinya dimanfaatkan tidak lahan itu sebelumnya? Atau ada tanamannya atau bagaimana gitu Pak? Informasinya itu dikenal di sini daerah kebun tebu Bu. Pohon tebu. Ya, masih ada sebagian tapi itu mungkin kepemilikannya bukan semuanya milik warga. Ya, nah pohon tebu itu artinya di situ ada pabrik gula atau bagaimana Pak? Tidak Bu, dia hanya perkebunan aja. Kalau pabrik gula itu ada di Malang Selatan ya, cukup jauh. Iya Pak. Oh, jadi saya bantu menjawab Bu Hartiwi. Iya silakan. Selain tebu di sini ada bambu sama untuk pertanian sih Bu. Itu dilakukan nggak Pak oleh warga atau pemuda di desa tadi? Sedikit sekali sih yang melakukan itu. Ketika berupa lahan memang pemudanya tidak melakukan banyak hal untuk kegiatan tadi. Iya, rata-rata memang para orang tua sih Bu yang mengolah lahannya sebagai lahan pertanian. Baik. Nah, kemudian kalau tadi Bapak kan melakukan pelatihannya ya, membuat desain, mengajarkan mereka untuk menggunakan bahan bakunya ya Pak, HPL tadi ya. Bahan bakunya itu harus dibeli Pak, harus dibeli jauh atau memang merupakan sumber daya dari masyarakat setempat Pak? Ya Bu, kalau bahan HPL memang bahan olahan industri. Jadi memang ini kegiatan yang kedua kami
Jadi yang pertama ini kami sudah mengadakan kegiatan yang sama tapi dalam bentuk material kayu-kayu limbah, Bu, dengan kayu-kayu palet dari hasil industri. Nah, yang kedua ini kami mencoba dengan material yang berbeda karena ini dengan HPL ini mereka tidak perlu membutuhkan finishing dan cukup menggunakan HPL ya, Bu ya, bahan HPL. Jadi memang bahan ini dibeli, Bu, dibeli. Oh, dibeli ya. Artinya ya tetap butuh dana juga ya dari masyarakat ya sebagai bahan bakunya ya. Pertimbangannya begini, Bu Ati. Jadi HPL itu kan bahan yang sekarang lagi update digunakan oleh masyarakat. Jadi bahan ini cukup mudah diproduksi, digunakan, dan itu juga pasarnya sedang berkembang di masyarakat. Kami juga memberikan masukan dengan HPL ini sebenarnya arahnya nanti memang ada pasar yang akan menyerap dari produk-produk mereka dari bahan HPL. Oke, baik. Nah, melanjutkan lagi, Bapak mengatakan ada pasar yang dapat menyerap. Maksudnya ada permintaan untuk produk-produk furniture ini ya Pak ya, di luar desa tadi. Ya, kami kan memproyeksikan memang di sekitar desa ini ada perumahan mewah dan kelas menengah, Bu. Itu satu. Yang kedua adalah sebenarnya pasar dari mahasiswa itu juga cukup punya potensi ya. Nanti kan kita berkembang dengan jumlah mahasiswa yang banyak, itu membutuhkan furniture yang bisa digunakan untuk kelas mahasiswa, Bu. Dan ini memang menurut proyeksi kami ada pasarnya. Tentunya kami membandingkan dengan produk-produk buatan industri ya, itu memang pasarnya juga cukup baik ini yang dengan bahan HPL sekarang ini. Iya, dengan harga yang mungkin lebih terjangkau ya Pak ya, dibandingkan furniture yang sudah ada ya di masyarakat. Namun secara kualitas Pak, karena tadi mengatakan itu bahan limbah. Betul Bu, ini kami memang akan fokus di pertama adalah keterampilan. Jadi dengan keterampilan ini sebenarnya kita berharap kualitasnya harusnya bisa lebih baik. Nah, karena ini baru satu kali, jadi saya melihat ini dengan teman-teman, ini memang perlu perlu ada coaching lagi. Dan kebetulan kami sudah ada partner dari industri, juga akan memberikan coaching untuk yang kualitasnya, Bu. Di kelanjutan program ini, Bu. Jadi nggak berhenti di program ini. Baik. Nah, kalau Pak ya, satu produk misalnya ya, satu produk tadi Bapak mengatakan bisa berupa meja, gitu-gitu ya Pak, itu bisa dilakukan oleh berapa banyak pemuda ya Pak? Atau memang hanya satu pemuda bisa melakukan dari awal, atau memang dia harus by proses, artinya ada yang melakukan keterampilan tersendiri untuk desainnya, ada lagi keterampilan untuk menyatukan atau bagaimana? Ya, untuk kali ini memang kami lebih ke keterampilannya, Bu. Jadi untuk jumlah pekerjaan berkaitan dengan furniture memang skalanya mulai ada yang kecil dan besar ya. Yang kita berikan contoh ini pekerjaan yang kecil, Bu. Jadi contoh furniture kecil itu bisa dilakukan oleh satu orang. Satu orang bisa. Tapi kalau pekerjaannya besar, misalnya ada kabinet atau dapur ya, kitchen set yang sifatnya custom itu, atau lemari yang kemarin juga ada permintaan dari warga sekitar, itu bisa dilakukan 1 sampai 2 orang. Untuk kelasnya home industry ya, Bu. Baik. Nah, kalau boleh tahu Pak, pemuda di situ di Karang Taruna tadi berapa jumlahnya ya Pak? Kurang lebih? Yang jadi yang kami dampingi ini kebetulan satu dusun, Bu. Satu dusun di Desa Karang Taruna itu ada 10 sampai 15, Bu. 10 sampai 15 orang. Ya. Yang memang belum memiliki pekerjaan gitu. Ya, sebagian besar belum memiliki pekerjaan. Oke. Kalau nanti misalnya kegiatan tadi ya, membuat meja dan furniture lain, menurut Bapak sekitar 10 sampai 15 orang tadi bisa diberdayakan semuanya, Pak? Bisa, Bu, karena dari hasil diskusi mereka juga menyampaikan bahwa mereka memang sudah berharap ingin memproduksi. Jadi ada satu dari
anggota itu sudah menyiapkan tempat untuk melakukan suatu proses membuat produksi. Dan ini justru yang ini menarik adalah kalau kita akan continue ya, artinya ada berkeberlanjutan pendampingan yang kita lakukan, ini akan menumbuhkan juga untuk bisa memproduksi, dan tentunya nggak bisa cukup sekali memang ini Bu untuk kegiatan ini. Iya. Baik, mohon maaf ini Bu Hartiwi waktunya udah mau habis ya. Jadi Oh, sudah habis ya. Baik. Jadi Rencana Pak, rencana luaran wajibnya Bapak kemana ya Pak ya, artikelnya? Artikelnya mungkin Bu Tiara bisa ini Bu bantu. Bentar ya Pak, Oh iya. Selamat siang semuanya. Untuk artikelnya saya sudah submit ke Jurnal Engagement di Surabaya, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi bagaimana hasil reviewnya. Terus kemudian ini lagi saya akan persiapkan lagi untuk jaga-jaga kalau yang di engagement ini belum ada kabarnya, akan saya masukkan ke Jurnal Aksiologia juga di Surabaya juga Bu. Kedua jurnal internasional Bu? Sintatika. Oh, Sintatika. Ya. Baik. Jadi statusnya saat ini belum assign gitu ya? Iya, belum assign. Oke. Baik. Terima kasih Pak Hasan. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Hartiwi. Barangkali ada tambahan dari Bapak Harko? Oke, mungkin dari saya Pak Bambang, Ya, silakan, Pak Siddhartha, sama Bu siapa tadi? Bu Tiara Pak. Tiara, ya. Ya, menurut saya ini bagus Pak ya, PKM-nya. Kalau boleh tahu, tiga-tiga ini dari departemen sama atau yang berbeda ya? Saya dari desain interior dan Bu Tiara dari desain interior dan Pak Siddhartha dari computer science Pak. Oh, udah ada nih ilmu komputer nih ya, mantap nih Pak. Saya kebetulan dari ilmu komputer. Ya, kebetulan Pak Siddhartha ini expert di bisnis online Pak, jadi nanti lanjutannya akan sampai ke pemasaran. Iya ya. Karena gini nih Pak, apa yang Bapak lakukan bagus nih, membangun suatu sinergi dengan masyarakat di sekitar kampus. Jadi agar masyarakat, terutama yang menengah ke bawah, mengalami gitu ya, bagaimana hadirnya suatu kampus bisa membantu masyarakat di sana. Tadi saya terpancing dengan isu yang marketing itu. Nah, sebaiknya sih ke depan penelitiannya harus dilanjutin, bukan penelitian ya, PKM lah. Whatever nanti mau ditunggangi dengan penelitian atau PKM. Karena Pak Siddhartha tahu tuh Pak ya, habis itu bikin apa itu Pak ya? Mobile application lah minimal Pak ya. Kalau itu bisa diwujudkan, kan tadi masalah marketing itu sebenarnya mobile application. Jadi kalau itu bisa dipakai oleh karang tarunanya, mungkin ada baiknya jangan terbatas cuman di isu interior ini, semuanya Pak. Jasa, ya servis sama produk gitu ya. Ada produk artinya yang dibuat, lalu itu dipasarkan. Lalu servis juga tadi Bapak bilang desain interior, tapi juga bisa membantu ibu-ibu di sana itu yang jualan kuliner misalnya. Ya bagus sih Pak, menurut saya menarik ini. Itu aja sih komen dari saya Pak. Iya Pak Arko, mereka sudah melakukan satu kegiatan progres, yaitu satu punya tempat untuk rumah kreasi, dan kedua ada juga yang jasa memang, tapi juga mereka berharap ada pengembangan di produk ya Pak. Iya. Bagus Pak, excellent Pak, thank you Pak. Baik, terima kasih Pak Speed. Kita langsung ke Pak Rahmat Edi Irawan. Barangkali ada tambahan Pak Rahmat Edi. Ya, makasih Pak Hasan. Selamat sore dan sukses untuk teman-teman dari BINUS Malang, Pak Bambang, Bu Tiara dan Pak Siddhartha. Sama seperti tadi, saya pikir ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat tempat. Barangkali masukan dari saya di laporan nanti, tolong dibuat evaluasinya Pak, karena kan kemarin ada pandemi, sebenarnya misalnya peserta tadinya targetnya berapa gitu ya kan, ketika pandemi dapatnya akhirnya cuma 9 gitu ya. Sebenarnya lebih ditargetkan berapa, kemudian juga misalnya apakah ada luaran yang lain seperti modul yang tadinya mau diusahakan ada gitu ya, karena ini kan juga mungkin teman-teman yang lain dari
rajin itu belum ikut bisa mendapatkan modul juga mereka gitu, sehingga mereka juga bisa belajar sendiri gitu loh. Nah ini mungkin juga bisa dimasukkan sebagai bahan evaluasi dan laporan lengkap di laporannya PKN-nya ini Pak. Gitu aja sih Pak masukan dari saya. Terima kasih semuanya, sukses. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Rey atas inputnya. Baik Bapak Ibu, untuk grup pertama kita selesai ya. Kita langsung aja ke grup yang kedua, Ibu Masruroh dan rekan-rekan ya. Oke. Pengelolaan limbah. Sebentar Bu Masruroh, ini waktu presentasinya 30 menit ya. Jadi 15 menit presentasi materi dan 15 menit untuk pertanyaan dari para reviewer ya Bu ya. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya. Kami selamat siang kepada Bapak Ibu reviewer. Kami dari lintas jurusan ya Bapak Ibu. Jadi kami berdua dari manajemen, kemudian Bu Anita, kami berdua, saya Masruroh dan Bu Dinjung itu dari BPS, kemudian Bu Anita dari akuntansi. Nah, ini kami sedikit, bukan sedikit ya, kami banyak kendala dalam hal ini karena memang daerah kami itu waktu kemarin itu zona merah ya, kami ada di daerah Pondok Rangun. Jadi mungkin juga sekarang saya agak ini suaranya mungkin nanti reviewer agak diperkeras ya. Di tempat saya hujan deras sekali. Jadi tadi saya pas kelompok yang sebelumnya saya seperti tidak mendengar gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Semoga-moga setelah ini bisa lebih jelas lagi. Nah, karena kami juga tidak bisa sama sekali akses ke kelurahan ya sebagai mitra kami sebetulnya waktu itu. Kemudian juga kami juga tidak bisa menemui ibaratnya seperti apa namanya kayak semacam paguyuban gitu ya. Jadi paguyuban peternak sapi yang ada di daerah Pondok Rangun. Karena saya juga coba cari kontak nomornya dan juga saya sempat menemukan Facebooknya ya si ketua paguyuban, tapi juga akhirnya saya tidak bisa akses juga, nggak tahu mungkin sudah nggak aktif atau gimana gitu ya. Jadi benar-benar akhirnya kami hanya menggunakan data sekunder, tapi berharap bahwa nanti akan ada akses setelah kondisi membaik begitu. Nah, saya akan coba share dulu ini kami. Ya, jadi ini adalah ringkasan kami ya. Jadi ini banyak sekali perubahan yang kami buat. Pada awalnya memang luaran kami adalah berupa sudah pasti adalah manual book ya atau semacam buku saku. Kemudian dan juga nanti dilanjutkan dengan semacam bantuan, baik itu bantuan dalam bentuk fisik ataupun non fisik untuk pengolahan limbah peternakan sapi. Nah, sebetulnya yang term pertama ini memang kami tekankan pada sistem manajemen pengelolaan. Jadi, nah ini yang seringkali rancu ya karena dari artikel atau baik itu dari jurnal ataupun dari publikasi non ilmiah itu memang kebanyakan mengarah kepada pengolahan limbah. Jadi bagaimana mengolah limbah. Tapi kalau maksud kami adalah mengelola limbah. Jadi bukan mengolahnya, tapi bagaimana mengelola limbah. Jadi kalau karena kita dari manajemen,
maka kami sebetulnya ingin membantu membuat sistem manajemen. Nah, kemudian kami gabungkan dengan sistem akuntansi. Jadi sistem manajemen dan sistem akuntansi untuk pengelolaan limbah peternakan sapi. Nah, kondisi pandemi ini akhirnya kami sedikit merubah orientasi. Nah, di next berikutnya, di term berikutnya tahun depan kalau memang boleh gitu ya. Nah, kami akan fokus kepada pengolahan limbahnya. Ya, jadi setelah kami membuatkan sistem manajemen dan sistem akuntansinya untuk periode ini, maka berikutnya kami fokus kepada pengolahan limbahnya. Ya, apakah nanti dengan kerjasama dengan pihak terutama adalah dengan ya dalam hal ini adalah expert di bidangnya ya. Jadi misalkan seperti pertanian atau peternakan ya, terutama ya peternakan ya. Untuk operasional dari mesinnya itu. Nah, masalah nanti pendanaan ya mungkin bisa dicari mitra ketiga, mungkin dalam hal ini adalah pihak kelurahan atau mungkin dari program-program CSR dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah itu untuk yang next-nya ya. Termasuk juga sebetulnya untuk ke depan itu juga kami ingin menggabungkan dengan sistem informasi karena di dalam sistem manajemen ini ada pelaporan-pelaporan yang harus dibuat. Nah, mengingat kondisi ya kita nggak tahu ya kondisi pandemi ini sampai kapan, tapi kemungkinan hikmah dari pandemi ini adalah mungkin sebagian besar orang yang tadinya tidak kenal teknologi informasi akhirnya mau nggak mau jadi sedikit mulai mengenal teknologi informasi dan memanfaatkan alat-alat teknologi informasi misalkan seperti gadget atau yang lainnya gitu ya. Nah, semoga kalau mereka memang nanti si peternak ini sudah kenal dengan alat-alat perangkat teknologi itu, maka pelaporan itu akan dibuat sistem informasinya gitu. Nah, kami belum terpikirkan apakah nanti mengajak satu orang lagi ya dari dosen sistem informasi ataukah mahasiswa. Cuman masalahnya kalau mahasiswa apakah mereka sudah bisa atau belum membuat sistem informasinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar rancangan tapi sudah berupa sistem yang sudah jadi dan siap dimanfaatkan oleh para peternak ini. Nah, intinya seperti itu. Nah, sistem manajemen yang kami tawarkan untuk pihak ini peternak itu adalah seperti berikut. Ada di laporan Monev ya, jadi sesuai dengan prinsip dalam manajemen juga bahwa langkah awal itu diawali dengan membuat planning, perencanaan. Nah, nanti ini diurai ya di dalam manual book-nya. Kemudian setelah rencana itu dibuat, kemudian menuju ke pelaksanaan. Nah, untuk menuju ke pelaksanaan itu berarti harus ada organizing ya. Jadi kita harus mengorganize semua sumber daya yang ada agar bisa merealisasikan rencana tersebut. Baru kemudian pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dalam peternakan sapi, pelaksanaan ini nanti yang pertama adalah membentuk tim manajemennya. Nah, tentunya enggak karena ini adalah simple ya, bisa jadi karena dari bacaan-bacaan yang saya lihat kadangkala memang ada kawasan yang diperuntukkan bagi peternak gitu ya di daerah Pondok Rangon itu. Jadi memang mereka tidak peternakan yang besar karena masih kalau bahasa ininya home industry gitu ya. Jadi mungkin satu keluarga itu ada punya 5, ada punya 2 gitu ya. Jadi memang masih kecil-kecil gitu ya. Jadi maksudnya di sini tim manajemen bukan berarti yang benar-benar kita menggunakan konsep seperti perusahaan besar, bukan. Jadi ya
disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Bisa jadi ini adalah tim manajemen ya orang-orang itu lagi, cuman memang harus dipisah gitu ya. Kemudian, nah kalau memang nanti ada memperkerjakan orang misalkan, itu harus ada unsur motivasi, kemudian juga dari pihak pimpinan harus memberikan leadership yang baik gitu ya, supaya nanti bisa mendorong para karyawan itu, para apa namanya bawahan atau siapapun lah itu ya, bisa mengarah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pimpinan. Kemudian pengawasan dan pengendalian. Nah kemudian saya ini kan di sini ya, ininya turun. Nah ini manual booknya seperti ini, atau mungkin buku saku gitu ya. Nah mungkin nanti kalau memang sampai di term kedua itu sudah nanti menjadi buku saku ya, bisa hard copy ataupun soft copy. Jadi nanti tinggal tergantung bagaimana nanti kondisi di lapangannya seperti apa. Nah perencanaan ini kami uraikan sesuai dengan konsep manajemen ya. Jadi mereka harus membuat visi misi terlebih dahulu gitu ya. Jadi supaya nanti jelas apa sih yang akan dituju oleh para peternak ini. Karena sejalan dengan pihak pemerintah ya, Pemda DKI, bahwa kawasan Pondok Rangun itu akan dilestarikan sebagai kawasan peternakan sapi ya, dan baik itu sapi sapi perah untuk diambil susunya, produk susunya dan turunannya gitu ya, dan juga sapi potong ya untuk penggemukan. Nah, karena ada dukungan dari pemerintah dan juga terintegrasi dengan program pemerintah, bahkan tidak hanya ke arah kepada sapinya ya, tetapi bahwa kawasan ini akan dijadikan sebagai kawasan ekowisata gitu ya. Nah, karena kondisi limbah ini akhirnya tertunda juga, saya lihat di berita-berita yang terkini. Kalau yang terakhir itu tahun 2018 ya. 2018 itu sudah mulai dirancang oleh Pemda ya, oleh Dinas Pariwisata untuk membuat ekowisata ini. Nah, kemudian saya lintas sedikit lagi ya. Itu perencanaan sampai kemudian mereka harus bisa membuat rencana-rencana untuk setiap departemen atau fungsi yang ada dalam peternakan sapi ya. Dari rencana jangka panjang, rencana operasional. Nah ini. Nah, dalam peternakan sapi itu saya membagi tiga divisi atau 3 departemen gitu ya, yaitu pemeliharaan sapinya, peternakannya, kemudian kebersihan, karena bagaimanapun ini juga akan menentukan produktivitas dari sapi ya, kemudian limbahnya. Nah, karena ini disendirikan karena sekarang ini limbah ini menjadi nilai ekonomis yang cukup cukup potensial ya, apalagi sekarang ini terjadi lonjakan permintaan pupuk ya, pupuk organik yang diolah dari limbah sapi ini atau limbah peternakan yang lain. Nah kemudian kalau dalam pengorganisasian saya buat sesimpel mungkin ya, mulai dari pimpinan, jika mungkin ada wakil pimpinan ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian bidang pemeliharaan dan seterusnya sampai nanti ada kalau memang nanti memperkerjakan para bawahan atau petugas-petugas yang lain ya bisa saja. Nah kemudian pelaksanaannya tadi dengan tim manajemen gitu ya, walaupun ini nanti akan dijabat oleh 1 orang ya silakan saja. Yang penting bahwa ada pembagian spesialisasi di dalam seluruh aktivitas dalam peternakan sapi ini. Kemudian motivasi seperti ini ya, kemudian juga nanti kepemimpinan ya nanti tinggal disesuaikan saja dengan kondisinya gitu, yang mana yang mau dipakai leadership style-nya. Kemudian pengendalian dan pengawasan, nah ini penting ya karena kita nggak akan bisa mengetahui apakah tujuan atau pelaksanaan yang kita jalankan itu sudah benar atau belum kalau tidak ada pengawasan atau pengendalian. Nah, sehingga diperlukan dalam pengawasan itu adalah laporan ya, wujudnya berupa laporan. Nah, laporan inilah tadi yang saya terpikirkan untuk
dibuat secara online dengan menggunakan sistem informasi begitu. Tapi ya itu baru sekedar pemikiran saja ya. Jadi mulai dari laporan harian ke 3 divisi tersebut ya, kemudian beranjak ke mingguan, bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan tentunya ya. Nah nanti tinggal dilihat aja kira-kira kalau mungkin laporan harian nggak perlu ya mungkin dinaikkan ke mingguan gitu ya. Oke, nah itu untuk sistem informasinya. Nah kemudian mungkin Bu Anita bisa melanjutkan ke sistem akuntansinya ya, karena beliau yang dari jurusan akuntansi. Silakan Bu Anita. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan share screen. Saya stop dulu ya. Oh iya. Ya. Atau saya yang share Bu Anita? Boleh, boleh Bu. Boleh. Sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Belum Bu. Saya nggak bisa masuk ke sini. Ya, coba silakan Bu Anita. Iya Pak. Oke, silakan Bu. Oke, saya akan menjabarkan mungkin rencana sistem akuntansi yang akan nantinya digunakan dalam mengolah limbah kotoran sapi ini ya. Jadi untuk mengolah limbah kotoran sapi ini kita perlu suatu mesin atau alat ya yang nantinya untuk mengurai kotoran sapi itu menjadi output yang menghasilkan, yang tadi seperti disebutkan Ibu Mas Roro bisa digunakan untuk menghasilkan pupuk. Oke, di slide selanjutnya Bu. Oke, ini saya ambil dari umum saja. Ini salah satu contoh simpel dari mesin pengolah kotoran limbah. Tapi mungkin aktualisasinya tidak harus seperti ini. Nah, step-step yang akan saya jelaskan nanti adalah bagaimana si mesin ini nantinya kita bisa dapat mengukur, menganalisa apakah mesin ini produktif atau tidak, kita evaluasi dan kita analisis. Oke, step-stepnya akan saya jelaskan di next. Yang pertama yang kita lakukan adalah, next slide Bu. Next slide. Next please. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita menghitung perolehan harga dari mesin tersebut. Jadi kalau di akuntansi itu harga perolehan faktor yang sangat penting ya Bu untuk menghitung berapa besarnya biaya penyusutan. Nah, harga perolehan ini itu bukan hanya sekedar harga mesin tersebut. Jadi biaya-biaya lain yang diperlukan sampai dengan mesin itu siap beroperasi itu diakui sebagai biaya perolehan. Saya kasih ilustrasi simpelnya di next chapter. Misalnya untuk mengelola limbah kotoran sapi itu kita mau membeli mesin harganya 7,5 juta ya. Kemudian ada biaya tambahan lain seperti biaya instalasi mesin atau mungkin biaya ongkos kirim mesin sampai dengan biaya pemasangan. Nah, semua biaya-biaya tersebut itu dijadikan dimasukkan ke dalam harga perolehan dari mesin tersebut. Jadi kita tidak bisa hanya menghitung nilai belinya. Jadi nilai harga mesin, hanya harga mesinnya aja, tapi kita juga harus menghitung biaya-biaya lain yang menempel di aktiva tersebut. Oke, di slide selanjutnya. Selain menghitung harga perolehan, kita juga harus menghitung nilai ekonomis umur mesin. Jadi kalau di peraturan perpajakan di Indonesia,
Ya, umur aktiva itu dibagi atas dua kelompok, yaitu yang berupa bangunan dengan yang non bangunan. Nah, untuk mesin pengolah limbah ini itu dikategorikan yang bukan bangunan. Untuk mesin pengolah kotoran sapi yang bukan bangunan ini, itu dibagi lagi menjadi dua kategori. Kategori yang memiliki masa ekonomis 4 tahun dan kategori yang memiliki masa ekonomis 8 tahun. Nah, kalau untuk mesin itu di peraturan perpajakan di Indonesia kategorinya adalah yang 4 tahun. Jadi kalau yang nilainya 8 tahun itu seperti mobil, truk, bis ya, yang nilainya itu lebih besar. Ya, jadi step yang pertama kita coba hitung dulu harga perolehan aktiva tetapnya. Kemudian yang kedua kita hitung nilai ekonomis mesin tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya kita hitung setelah menentukan nilai ekonomis, kita hitung penyusutannya. Nah, metode penyusutan yang di akuntansi suka di-share itu ada beberapa jenis, tapi untuk mesin pengolah limbah kotoran sapi itu menurut pendapat saya itu lebih menggunakan metode penyusutan yang saldo menurun atau satuan hasil produksi. Kenapa? Karena untuk metode penyusutan saldo menurun, mesin dianggap memberikan kontribusi besar di awal penggunaan. Dalam artinya kalau mesin baru itu biasanya risiko untuk diperbaiki atau ada penambahan dan perbaikan sebagainya itu sangat kecil. Jadi asumsinya kalau di awal tahun itu mesin bisa beroperasi secara maksimal. Nah, tapi makin lama mesin itu nilai kontribusinya di saldo menurun dianggap akan nilainya produktivitasnya akan menurun. Jadi tidak sama seperti di awal-awal tahun. Misalnya di awal tahun bisa memproduksi kotoran sapi hingga misalnya 1.000 kilo dalam sebulan, mungkin kalau di tahun kedua itu nilainya, bukan nilainya, tapi volume yang dihasilkan outputnya bisa lebih sedikit. Ya, karena nilai keusangan mesin tersebut. Oke, kemudian satu lagi adalah metode penyusutan dengan satuan hasil produksi. Satuan hasil produksi ini sama dengan saldo menurun. Jadi artinya di awal tahun mesin biasanya memproduksi output yang maksimal, tapi makin lama itu makin usang, jadi output hasilnya juga akan berkurang. Oke, kemudian setelah menentukan metode penyusutan atas mesin, yang keempat, next slide, kita akan menilai kelayakan investasinya. Jadi untuk menilai kelayakan investasi mesin tersebut, baik atau tidak, layak atau tidak diteruskan, atau layak atau tidak diganti mesin tersebut, kita bisa menghitung dengan net present value. Ya, jadi kalau secara teori net present value itu selisih ya nilai sekarang dengan nilai yang akan datang gitu. Jadi kalau nilai net present value-nya positif, berarti investasi atas mesin pengelola limbah tersebut bisa dilanjutkan. Tapi kalau nilainya negatif itu bisa dikembalikan lagi apakah kita harus mengganti mesin atau memperbaiki mesin yang ada. Kemudian mempunyai nilai payback period yang relatif singkat. Artinya payback period begini. Misal mesin pengolah limbah kotoran sapi, ya kategori mesin itu di peraturan perpajakan umur masa manfaatnya adalah 4 tahun. Seandainya mesin tersebut menghasilkan output yang keuntungan yang diperoleh dari mesin tersebut kurang dari 4 tahun, itu artinya payback periodnya makin bagus. Jadi artinya balik modalnya lebih cepat gitu. Kemudian yang ketiga, next slide. Bu, ini waktunya udah habis ya Bu ya. Mohon ini. Sebentar Pak, ini mungkin sekitar 5 menitan lagi.
Kemudian menghitung nilai internal rate of return atau IRR. Jadi ini indikasinya sebenarnya persentase ya. Persentase. Jadi suatu proyek itu dapat dilakukan apabila pengembaliannya atau rate of return-nya itu lebih besar daripada dilakukan dalam bentuk investasi lain. Nah, ini perlu perhitungan mendalam lagi untuk bisa menghitung rate of return dari mesin yang mesin pengelola limbah kotoran sapi tersebut. Kemudian yang keempat, next. Kita juga bisa menghitung break even point, artinya kalau secara teori break even itu kan titik impas ya, pendapatan sama biaya. Nah, dengan mesin tersebut kita bisa hitung apakah output dari misalnya penjualan pupuk itu lebih besar atau tidak daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan itu ada yang sifatnya fix, ada yang sifatnya variabel. Jadi kita bisa hitung apakah mesin tersebut setidaknya ya dalam 1 tahun pertama itu BEP atau tidak. Oke, next. Kemudian menentukan waktu olah mesin pengolah kotoran sapi. Nah, ini maksudnya adalah proses ini sangat membantu pekerja dalam melakukan proses produksi. Jadi sebaiknya dalam waktu olah mesin ini ya pekerja itu didampingi dulu ya, didampingi bagaimana cara mengoperasikannya sehingga mesin itu tidak outputnya bisa maksimal. Next, yang terakhir. Kemudian melakukan penjadwalan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini sangat penting untuk dijadwalkan ya. Kita sih berharap di sini nanti tenaga kerja yang dipekerjakan dalam mengelola mesin tersebut bukan lagi tenaga kerja yang setidaknya mereka punya knowledge bagaimana cara mengolah limbah ini agar hasilnya maksimal. Nah, yang terakhir, next, itu dari sekian step yang sudah saya jabarkan tadi, kita harus membuat laporan keuangan secara berkala. Artinya dengan laporan keuangan tersebut kita bisa mengetahui seberapa besarkah output yang dihasilkan, kemudian berapa besar biaya-biaya yang dikeluarkan, sampai dengan apakah dari mesin tersebut kita memperoleh laba atau tidak. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Anita. Demikian dari kelompok kami untuk PKM dengan judul Sistem Manajemen dan Sistem Akuntansi untuk Pengelolaan Limbah Peternakan Sapi di Pondok Ranggon. Demikian, selamat siang. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Selamat siang. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Masruro ya. Tidak ada kekurangan Bu, yang ada kelebihan ya Bu ya, kelebihan waktu. lebih deras hujannya di sini. Oke Bu Masruro ya, kita tunggu tanggapan dari reviewer. Kita rolling ya. Tadi Bu Hartiwi yang pertama. Coba kita mulai dari Pak Speed. Oke, terima kasih Pak. Pak Speed. Silakan Pak. Ya. Selamat buat tim Bu Masruro, Bu Tinjung, Bu Anita. Suara saya bisa kedengar Bu ya? Dengar Pak. Oke. Bu, saya minta maaf Bu ya. Kalau dalam hal ini saya mau berkata jujur di sini. Jadi mohon maaf juga kalau mungkin review saya nggak sesuai. Tapi saya mau ngomong apa adanya Bu buat ke depan gitu ya. Iya, karena boleh, sesuai Pak. dengan Silakan, PKM yang terima kita kasih. lakukan Ya. gitu loh. Contoh misalnya dari judul Bu. Saya tadi berpikir pengelolaan limbah peternakan sapi. Saya pikir Ibu kerjasama sama orang pertanian gitu loh Bu. Jadi Nah itu. kepakaran. Ya, silakan lanjutkan. Ya. Nah, kepakarannya nggak ada. Akan tetapi kalau judul Ibu kan kebanyakan manajemen akuntansi nih, orang-orang Iya, manajemen betul. akuntansi. Saya mau tanya Bu, di situ sudah ada, kan tadi Ibu katanya petani peternakan kecil ya di Pondok Rangon itu ya. Nah, sekarang kita itu melakukan PKM, tujuannya kan meningkatkan ekonomi masyarakat Bu, gitu loh. Itu yang perlu kita pikirkan sesuai bidang ilmu kita.
Nah, di situ udah ada koperasi belum, Bu? Koperasi sepertinya belum jalan, Pak. Jadi belum yang benar-benar menyatu untuk ke seluruh peternak itu belum jalan ya. Sejauh informasi yang saya ketahui, karena juga saya masih seperti yang tadi saya katakan, ini adalah sumbernya sekunder semua, Pak. Jadi saya belum bisa akses ke daerah sana, ke wilayah para peternak itu, dan juga saya belum bisa ke kelurahan sebagai dasar untuk mencari data yang benar-benar terdata di kelurahan, karena saya juga kemarin itu saya coba telepon beberapa kali dan juga coba buka websitenya ke kelurahan, itu pun juga nggak bisa gitu loh. Jadi akhirnya dan saya sendiri juga belum berani untuk ke sana. Publikasi berarti belum ada, Bu, dari kelompok ini ya? Belum. Kalau boleh saya saran, seharusnya judul juga diganti, Bu. Jadi bukannya pengelolaan limbah, saya berpikir orang peternakan ini kerjasama gitu di BINUS. Saya lihat belum ada nih kita fakultas. Makanya tapi kalau Ibu mengatakan pendampingan manajemen keuangan untuk petani peternak sapi gitu kan, mungkin jangan judul itu limbahnya jangan dilihat, Bu. Kan peternak sapi itu kita melakukan PKM, kita untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi jangan berpikir kepada satu objek limbahnya itu. Limbah itu salah satu, Bu. Nah, menurut saya, Ibu di ilmu manajemen dan akuntansi seharusnya memberikan pendampingan kepada mereka. Contoh, ketika mereka koperasi ini belum siap, Ibu melakukan pendampingan, membuat tadi, Ibu bilang tadi kan visi misi diperbaiki dan sebagainya. Nah, saya pikir itu berguna, Bu, supaya mereka diarahkan nanti ke level pemerintah untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Itu loh, Bu. Saya berpikir harusnya orang manajemen sama akuntansi ke sana, gitu loh. Terima kasih, Pak. Ya, seperti tadi Ibu juga bilang ada teknologi. Ya, nanti ini penelitian bagus, Bu, ya, menurut saya. Cuman kalau bisa sasarannya, Ibu harus tadi kumpulan peternak sapi, Bu. Karena sapi itu ketika di masyarakat kan tadi Ibu bilang kan ada jual susunya, jual dagingnya, jual kotorannya jadi pupuk. Nah, maksud saya jangan dibatasi dengan kotoran sapi toh. Kalau kotoran sapi toh berarti saya berpikir di judul tadi Ibu cuma menyiapkan alat. Tapi kalau peternak sapi berarti semuanya, Bu, membantu manajemen bagaimana merasar. Kalau PKM ini dilanjutkan, Ibu cari orang yang ilmu komputer, Bu, bantu untuk membuat sebuah aplikasi, Bu, untuk menjual, membantu mereka gitu loh. Itu aja sih, Bu, ya. Ya, terima kasih Pak Sprit ya. Masukannya saya rasa cukup bagus ya. Nanti kita akan coba masukkan ke dalamnya, dan memang itu yang sebetulnya, nah ini yang sebetulnya seperti tadi saya katakan ya. Jadi memang selama ini orang kalau ngomong limbah itu pasti pengolahan limbah. Padahal yang kita masukkan di sini adalah pengelolaan, jadi manajemen. Jadi bagaimana memanage limbah sapi. Jadi tidak hanya mengolahnya, mengolah adalah salah satu bagian dari pengelolaan gitu loh. Jadi makanya itu nanti next di term yang berikutnya. Makanya nanti di berikutnya itu sampai kemudian jika memungkinkan seperti tadi kami rencanakan adalah alat pengolah limbahnya. Nah, tapi itu harus kita hitung-hitung dulu. Makanya nanti dalam nanti spesifik di term yang kedua itu adalah pengolahan limbah sapi. Nah, itu kami akan menggunakan pendekatan paling tidak adalah tadi seperti yang dijelaskan dari sistem akuntansi adalah teknik kelayakan proyek gitu ya, dengan NPV, IRR dan lain-lain. Kemudian satu lagi adalah mungkin kita akan coba dengan analisis benefit cost ratio, kemudian jika memungkinkan gitu ya, ini harus terjun ke lapangan karena kita harus menelusuri berbagai aktivitas yang ada dalam pengelolaan limbah sapi ini, yaitu dengan menggunakan value chain analysis gitu loh. Jadi nah dari situ nanti kita akan memberikan saran apakah para paguyuban sapi ini, peternak sapi ini akan mengolah sendiri limbahnya atau menjual limbahnya untuk diolah kepada pihak, misalkan seperti yang sekarang itu cukup menggiurkan nilai ekonomisnya, yaitu membuat pupuk-pupuk organik, Pak. Karena dampak pandemi itu orang menjadi suka gardening, berkebun gitu. Nah, itu salah satu
positifnya itu. Nah itu jadi apa namanya? Memang di term yang pertama ini kita tekankan pada sistem manajemen, sistem mengelola. Makanya tadi lebih ke arah keseluruhan. Jadi tidak hanya ya memang tadi judulnya ya karena saya masih menggunakan judul yang lama. Mestinya limbah kita hilangkan, jadi peternakan sapi. Jadi nanti yang seperti itu tadi ada visi misi dan seterusnya, mulai dari planning sampai nanti controlling gitu. Nah, Oke, itu dari saya aja Bu ya. Berikutnya ke reviewer yang lain. Ya, iya, mari. oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Speed. Lanjut kita ke Pak Ray. Silakan Pak, mungkin ada tambahan. Ya, saya tambahkan saja saran gitu ya untuk tim Ibu Masrurah dan teman-teman gitu ya. Yang paling penting sebenarnya adalah ketika Pak bisa agak keras atau gimana ya? Ini saya nggak begitu terdengar. Yang paling penting Bu ya, kalau dalam kegiatan PKM itu, kalau menurut saya adalah bagaimana kita memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh komunitas atau oleh lingkungan masyarakat di sana. Gitu. Jadi memang mau nggak mau gitu ya, Ibu harus mendapatkan akses ke sana, kemudian harus mendalami terlebih dahulu sehingga nanti ketika kita menyusun sebuah konsep P2M gitu ya tentang apa yang harus kita kerjakan, kita udah tahu kebutuhan mereka. Saya takutnya antara kebutuhan yang memang dibutuhkan masyarakat dengan yang kita berikan ini nggak sama gitu loh. Misalnya tadi ya sekilas saja misalnya masalah tenaga kerja gitu loh. Saya takutnya ketika kita mengusulkan seperti itu, lah wong mereka aja masih kesulitan gitu loh, misalnya untuk menggaji orang, untuk bisa mendapatkan tenaga yang terampil, belum ada ke sana gitu loh. Jadi akhirnya antara yang kita sarankan, antara yang kita berikan kepada mereka nggak bisa diaplikasikan. Jadi yang paling penting bagaimana caranya supaya kita dapatkan akses pertama, kemudian bisa memahami, mengetahui dan memahami ya apa problem atau kebutuhan mereka sehingga nanti kita bisa menyusun sebuah konsep atau sebuah kegiatan P2M gitu ya, yang memang benar-benar sesuai kebutuhan mereka, menyasar apa yang mereka butuhkan gitu loh. Jangan sampai nanti ada kesenjangan lagi gitu loh. Akhirnya kita nggak pernah nyambung nih antara kebutuhan masyarakat di satu sisi dengan apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh kampus di sisi yang lain. Saya pikir sih cuma itu aja Bu saran dari saya. Ya, terima kasih Pak. Ya, memang kami berencana begitu nanti PSBB diperlonggar, kami akan segera, ya langkah pertama pasti kami akan ke kelurahan dulu untuk mencari data dulu, atau mungkin meminta akses ya, supaya nanti kalau ada kerjasama dengan aparat mungkin akan lebih mudah akses ke dalamnya gitu ya, dan pasti juga ke daerah apa namanya wilayah komunitas di sana, gitu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ray untuk tambahannya. Barangkali Bu Hartiwi, silakan Bu. Iya. Selamat sore Bu Masrurah, sahabat saya yang sudah lama tidak ketemu ya. Iya, aduh, apalagi pandemi jadi makin nggak bisa ketemu ya. Iya, baik. Rencananya indah ya Bu ya, proposalnya demikian indahnya gitu ya. Semoga nanti juga akhirnya indah juga Bu, cuma prosesnya amin, aja ya. yang agak terkendala gitu. Baik, tapi kalau Bu, kita kan sama-sama dari manajemen ya, artinya ketika Ibu akan mengatakan mulai dari perencanaan sampai pengendalian, itu kan tidak bisa sekali, dua kali ya dilakukan pemahaman ya, membuat mereka paham ya terkait dengan sistem manajemen seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya Bu, yang selama pandemi ini yang sudah Ibu lakukan untuk sistem manajemen apa ya Bu ya? Atau semuanya udah dijelasin atau yang mana Bu? Belum, kalau untuk akses ya seperti tadi saya utarakan bahwa saya belum sama sekali belum bisa akses ke para peternak dan juga ke petugas aparat kelurahan pun juga saya belum bisa. Jadi semuanya ini kami masih menggunakan data sekunder semuanya. Ya, jadi apa yang makanya saya indikannya adalah masih draft ya Bu ya. Nanti karena masih draft ini nanti kami akan poles-poles lagi sesuai dengan hasil temuan di lapangan seperti yang tadi Pak reviewer sebelumnya ya. Katakan ya. Oke. Itu. Nah, Bu, ada rencana untuk membuat modul seperti itu Bu? Karena kan pandeminya mungkin agak lama ya. Tapi katanya Pak vaksin sudah ditemukan Bu.
Ya, vaksinnya kan seberapa, masyarakat Indonesianya berapa gitu. Iya. Rencananya untuk membuat sedikit modul supaya bisa disampaikan ke mereka begitu, Bu? Iya sih, nah makanya ini wujudnya outputnya luarannya itu kan kalau nggak seperti apa ya, buku saku atau manual book istilahnya atau mungkin modul gitu ya. Ya Iya. itulah nanti itu dan juga mungkin nanti kalau bisa baik itu secara soft copy ataupun hard copy ya Bu ya. Mungkin kalau untuk peternaknya mungkin tetap harus ada hard copy gitu ya. Tetapi juga alangkah lebih baik lagi kalau juga ada soft copy-nya, terus kemudian seperti tadi juga ada masukan dari Bapak Reviewer tadi bahwa akan melibatkan ke jurusan yang lain, seperti juga yang tadi saya terpikirkan tadi adalah membuat pelaporan secara online yaitu dengan melibatkan pihak sistem informasi gitu. Oke. Sistem informasi mungkin awalnya yang mana yang lebih menguntungkan, Bu, buat peternaknya? Sistem informasi untuk menjualnya ya atau akuntansinya gitu. Nanti Nah, Ibu itu. pikirkan Iya, ya. betul. Enggak mungkin semuanya dalam Iya, step by step lah, kan. Bu. Jadi lihat urgennya saja, Bu, Betul, sistem iya. informasinya seperti apa. Lalu ke Ibu Anita ya, Bu ya. Ya, Bu. Pertanyaannya kan tadi memang belum terhubung dengan masyarakat ya. Tapi limbahnya selama ini memang sudah diberdayakan ya? Limbah kotorannya memang sudah diberdayakan oleh peternaknya atau bagaimana ya? Kalau sedikit informasi yang ada dari mungkin dari kepala ketua dusunnya atau seperti apa? Kalau untuk kotoran sapi sendiri, Bu, ini terpisah dari tempat yang nanti PKM ini di Pondok Rangon yang informasi sekunder yang saya dapatkan. Kalau limbah kotoran sapi ini, pengelolaan limbah kotoran sapi ini sudah mulai banyak dilakukan, Bu. Jadi outputnya bisa berupa Pupuk tadi. Pupuk, kemudian biogas, pupuk cair, ya. Yang saya baca ada beberapa jurnal yang sudah membahas tentang pengelolaannya seperti itu, Bu. Jadi sejauh ini yang saya baca itu biogas, kemudian pupuk kompos, pupuk cair. Nah, untuk pupuk cair sendiri saya belum dapat gambaran, Bu, pupuk cairnya seperti apa. Iya. Maksud saya di daerah tadi, Bu, di daerah peternak tadi, apakah memang limbahnya sudah diberdayakan atau belum? Bu Artiwi, karena Bu ada akses lagi. Kan, lokasinya kan beliau kan lebih dekat BINUS. Kalau saya kan memang lebih dekat ke sini kan. Ya, gimana deh Ibu Mas Roro deh yang jawab. Limbahnya diberdayakan. Sudah. Jadi kalau mungkin ada yang pernah lihat ya di daerah Pondok Rangon itu ada namanya Jalan Sapi Perah gitu ya. Nah itu memang dia itu kawasannya itu dan itu ada beberapa penjual tanaman-tanaman sekaligus dia menjual pupuk-pupuk yang hasil kotoran itu. Baik. Pertanyaan saya terkait tadi mesin yang Ibu sarankan tadi ya untuk akuntansi ya. Mesin itu perlu dipikirkan apakah memang digunakan harus dimiliki oleh setiap peternak atau mesin tadi bisa digunakan bersama-sama gitu. Nah itu kami juga belum bisa memutuskan seperti apa. Tapi kalau melihat misalkan begini ya, kita tergantung nanti seperti yang kemarin juga saya sempat lihat di internet gitu ya. Jadi ada beberapa tipe mesin pengolah limbah, ada yang kapasitasnya sekian gitu. Nah itu nanti kita sesuaikan aja Bu. Jadi kalau memang nanti misalkan ada bantuan pengadaan alat pengolah limbah itu, mesin pengolah limbah itu dari siapapun, nah nanti kita sesuaikan saja kapasitas berapa. Nah ini untuk satu paguyuban atau untuk orang per orang. Tapi sepertinya kalau orang per orang nggak mungkin Bu.
Ya, kalau Jadi begitu lebih baik. berarti laporannya, Bu, maksud saya. Tadi kan menjelaskannya penyusutan dan sebagainya ya. Nah, itu kan nanti kalau memang pemiliknya yang mengelola siapa, yang memakai siapa, berarti kan akuntansinya nggak sampai ke situ ya. Akuntansinya Mungkin mungkin ke akuntansi ini Bu, paguyuban Bu. biaya Pag- sewa mungkin ya, kalau atau bagaimana ya. Jadi nanti sama dengan reviewer yang lain ya, dilihat kebutuhannya, apakah sistem akuntansi yang dibuat itu memang sudah harus yang modern sekali atau memang sesuai kebutuhannya, memang dia juga mesin misalnya hanya sewa, kemudian pendapatan mungkin ya, pendapatan yang terpisah antara hasil penjualan ternaknya dengan hasil penjualan limbahnya dan sebagainya. Jadi semuanya tampak indah gitu ya akuntansi manajemen, tapi nanti kembali lagi realitanya seperti apa gitu ya. Tapi saya harapkan sih pasti sukses lah ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya, terima kasih Bu Hartiwi. Ya memang kita berharap bahwa apa yang kita berikan ini membawa manfaat bagi terutama adalah para peternak ya. Jadi sehingga bisa memiliki nilai ekonomis ya. Kalau misalkan tadi seperti para reviewer yang lain juga ya, bahwa ini kan kalau kita bicara peternakan itu kan sekarang nggak hanya ternaknya yang memberikan nilai ekonomis, tapi juga itu tadi limbahnya, kemudian juga kawasannya itu bisa menjadi ekowisata. Terus kemudian marketingnya kan nanti ada bisa diolah Bu, ada yogurt. Jadi di sini juga sebetulnya sudah banyak ya dijual adalah susu sapi perah ya, jadi susu murni itu ke kawasan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi kita ada langganan gitu ya, jadi ada seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi apa namanya hasil olahan atau output dari ternaknya, insya Allah sih ada lah marketnya itu aman lah gitu. Bahkan katanya sih sampai kekurangan gitu. Jadi antara produksi dengan demand itu lebih tinggi demandnya, jadi malah kekurangan. Dan juga kalaupun misalkan terjadi kelebihan itu masih banyak olahan-olahan yang bisa dimanfaatkan, yogurt atau yang lainnya gitu. Iya, saya pernah Bu ke daerah Temanggung gitu Bu ya, Jawa Tengah. Iya, itu di daerah sapi ada juga. peternakan iya, sampai membuat itu Bu pabrik roti Bu. Jadi ada kan ya susu, kemudian ada ditambah tepung dan sebagainya, mereka membuat roti-roti yang memang biasa dikonsumsi itu Bu, roti-roti yang 5.000, 10.000 gitu ya. Nah, itu sampai di situ. Kemudian ya memang mereka juga menyediakan catering dan sebagainya. Itu semua satu istilahnya satu kelurahan, satu desa mungkin Bu ya, satu desa yang saya datengin itu akhirnya jadi usahanya beda-beda. Ini yang membuat roti, ini yang memang membuat yogurt, es krim, kemudian yang di sini lagi peternaknya, satu lagi catering gitu Bu. Itu jadi satu kawasan, memang seperti itu. Itu impian ke depan Bu. Jadi dengan value chain itu kita akan bisa mengetahui ya apa saja kompetensi yang bisa dibangun di situ. Nah, itu yang nanti akan, karena pada dasarnya harusnya ya setiap orang tuh punya kompetensi, tinggal bagaimana memolesnya gitu ya. Oh, ada yang jago kuliner misalkan membuat susu olahan ya susu olahan misalkan yogurt, ya udah dia yogurt, spesialisasi di yogurt. Nanti seperti yang tadi ya Bu ya. Mungkin itu jadi inspirasi bagus itu. Jadi satu kawasan. Nah, itu kan nggak mungkin kita kerjakan sendiri ya dari akademis begini. Kita mesti harus melibatkan pemerintah juga, kita harus melibatkan juga mungkin perusahaan-perusahaan lain untuk menyalurkan CSR-nya ke program seperti ini gitu. Terima kasih banyak Bu Hartiwi, itu inspiratif banget itunya. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani. Ibu Mulyani. Ayo Pak Hasan, fokus. Ini pasti lagi baca Sri Mulyani jadi Menku terbaik gitu kali ya. Atau Sri Mulyani siapa? Megawati ya Bu.
Oke, terima kasih atas pemaparannya. Baik, kita ke grup berikutnya ya. Semakin hot nih sepertinya ya. Kita ke Pak Arief ya, Pak Arief. Untuk cintai ikan ya. Jadi temanya ikan ya Bapak Ibu ya untuk berikutnya. Berarti ini saya nasibnya gimana nih? Live atau gimana? Boleh live kalau boleh live. Iya, silakan. Barangkali ada waktu ngajar ya Bu ya. Iya, persiapan ada mau kerjaan lain. Ya, terima kasih. Bukan Ya, meeting, monggo bukan dilanjut. Terima kasih Pak Hasan. Ya, sama-sama Bu ya. Ya. Halo Pak Arief. Ya, Pak Arief, terus kemudian Pak Sarim dan Ibu Mariani ya. Sepertinya diwakili oleh Pak Arief. Halo Pak Arief. Mulai Pak ya. Terima kasih Pak Hasan, teman-teman dari Komdev, Ibu Retno, para reviewer, Inka Bu Harjo, Bu. Saya jadi takut nih Bu. Pak Sidarta, Pak Bambang, Pak Speed. Izinkan saya sharing bisa Pak ya? Share screen bisa Pak ya? Ya, silakan Pak Arief. Sudah jelas ya Pak Hasan tes? Ya, jelas Pak. Silakan Pak. Ya, selamat sore. Saya akan singkat saja untuk menjelaskan ada 9 slide mengenai PKM kami. Saya dengan Arif Zulkarnain dari Hotel Manajemen, dengan Pak Sarim dan juga Ibu Mariani. Judulnya adalah Cintai Ikan untuk pembuatan abon bagi konsumsi keluarga dan juga untuk menambah penghasilan di ibu-ibu warga 06 dan RW 09 di Palmerah. Yang mendasari kami untuk melakukan ini adalah bahwa untuk meningkatkan sumber protein hewani, khususnya ikan yang harganya murah, dan juga untuk peningkatan gizi yang tinggi buat anak-anak generasi kemudian. Dan juga biasanya abon lebih banyak untuk sapi, tapi karena harganya lebih mahal, maka kita melakukan satu terobosan untuk sosialisasi abon dari ikan. Dan juga agar pengolahan ikan menjadi abon tersebut dapat ditularkan ataupun kita sharing kepada masyarakat di Kecamatan Palmerah. Dan pada akhirnya diharapkan menambah daya ekonomi dan juga usaha untuk keluarga dan juga ibu-ibu di Palmerah. Solusi dan target luaran di sini yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan juga sedikit menambah lapangan kerja dan juga adanya pasar yang bisa dipenetrasi untuk produk abon, dan juga yang ketiga agar anak-anak sehat. Dalam target luaran kita menginginkan jangka pendek para ibu-ibu dan juga generasi muda bisa menghasilkan 10 bungkus abon per bulan. Untuk jangka menengah agar memperbanyak konsumen dan juga meningkatkan permintaan. Yang jangka panjang di sini memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan jumlah produksi dan juga profit. Ini adalah tahapan ya, kita sudah menganalisis kebutuhan, terus juga melakukan pelatihan-pelatihan dan kita melakukan evaluasi dan pembuatan laporan. Target luaran di sini ada publikasi ilmiah dan juga pembuatan video yang kita akan menjadi haki. Ini salah satu masyarakat saya, Bu Yani, dan juga Pak Sarim. Pak Sarim kebetulan dan saya adalah dosen di kulineri, dan Bu Mariani juga menjadi tim kami
karena memang binaan yang ada sekarang adalah memang kita sudah rutin lakukan untuk pembinaan di bagian kulineri. Komunitas kulineri tersebut yang ada di Palmerah bukan hanya saja mendapatkan pembekalan kulineri, tapi juga dari dosen-dosen yang lain juga melakukan PKM di sini. Ini adalah gambar-gambar di prosesnya dari penyortiran ikan, dari steam dan juga penggorengan ikan, dan juga final produknya dan pengemasannya. Contohnya. Tapi berdasarkan kondisi sekarang, jadi kita lakukan kemarin lewat Zoom, ya. Yang pertama kita memberikan penjelasan melalui Zoom dan juga demo cooking, ya. Jadi Chef Sarim juga melakukannya di kediamannya, tapi kita melakukan via Zoom. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan dapat feedback dari Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arief untuk pemaparannya ya. Kita rolling lagi, kita ke Pak Rey untuk yang pertama ya. Silakan Pak Rey. Selamat sore Pak Arief. Semoga sehat Pak Arief. Ketemu lagi Pak Arief. Sehat Pak, sehat. Selamat sore juga untuk timnya Pak Arief hari ini gitu ya, yang sudah presentasi dan sudah melakukan PKM gitu ya. Saya pikir apa yang sudah dilakukan sudah sangat baik dan terus untuk dikembangkan. Hanya mungkin Pak Arief agak sedikit ke belakang nih Pak Arief, dengan model pembuatan produksi abon ikan di sekitar Palmerah. Saya merasa apakah memang ada kecocokan Pak lingkungan Palmerah itu sehingga Pak Arief menganggap bahwa produksi abon ikan itu pas gitu dilakukan di sana, karena saya sih berpikirnya kalau ikan biasanya apakah tidak lebih baik kita misalnya di daerah-daerah yang mungkin dekat pantai atau mungkin di daerah yang banyak empang gitu ya, sehingga harganya mungkin jauh lebih murah karena langsung dari sumber pertama dibandingkan dengan di Palmerah mungkin. Tapi mungkin Pak Arief punya pertimbangan tersendiri. Apa yang menyebabkan Pak Arief mensarankan masyarakat di ibu-ibu di Palmerah itu untuk membuat abon ikan? Langsung dijawab nih Pak ya? Iya Pak, saya cuma mau nanya dulu itu. Oh iya, ya. Kalau dibandingkan dengan untuk kebutuhan protein hewani, memang yang sekarang ada fokus kepada daging yang merah, daging sapi, daging yang putih, daging ayam dan ikan. Jadi untuk yang banyak dilihat ini adalah ikan. Ikannya banyak hanya langsung dikonsumsi habis gitu loh Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya pengetahuan pengolahan abon tersebut, jadi dengan adanya ketersediaan bahan baku yang relatif murah dibandingkan dengan ayam dan daging, masyarakat bisa dari segi ekonomis dan dari segi kemampuannya bisa matching gitu. Itu sih Pak yang menjadi landasan kami Pak. Oh, jadi karena memang kemampuan masyarakat di sana untuk membeli ikan jauh lebih mudah bagi mereka dibanding. Ya dari misalnya ikan memang yang grade-nya yang paling mudah dijangkau, habis itu ayam dan baru sapi. Itu sih Pak. Kalau memang idealnya tiga-tiganya kita memberikan satu pelatihan, tapi karena ada degradasi harga dan aksesnya untuk ikan lebih terbuka gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Takutnya karena ikan kalau masyarakat pantai kan misalnya mereka dapat lebih mudah dan lebih murah, takutnya kalau dijual harganya akan mahal Pak Arief. Itu aja sih, tapi nggak apa-apa Pak Arief. Kemudian yang kedua Pak Arief,
Ya. Dengan adanya pandemi ini, Pak Arif, apa kesulitan teman-teman ketika melakukan model pelatihan daring, gitu ya? Kemudian apakah memang masih sesuai dengan ekspektasi teman-teman, gitu ya? Ketika misalnya dilihat dari sisi jumlah ibu-ibu yang ikut, atau justru malah bertambah banyak karena mereka lebih banyak di rumah sekarang, gitu ya? Atau mungkin juga ada kelompok-kelompok lainnya yang misalnya remaja putri yang juga ikut, atau mungkin juga banyak juga bapak-bapak yang mungkin ikut juga pengen ikutan untuk pelatihan ini. Apakah memang masih sesuai dengan ada kendala apa pertama, apa atau masih ada kesulitan, atau justru bertambah banyak minat masyarakat di sana untuk ikut belajar? Ya, memang tadinya kita harapkan hanya ibu-ibu saja, tapi saya karena di Komdev yang ada di sekarang dengan Bu Retno, Bu Mariani, Pak Hasan, dan Pak Wisnu, ini intens sekali ya Pak, intens sekali kita memberikan jadwal yang memang sudah 2 minggu sekali. Ya, jadi saya lihat dari ada positif word of mouth-nya untuk teman-teman yang bukan hanya saja ibu-ibu yang ingin belajar, tapi juga banyak usahawan atau restoran ataupun memang dia pengusaha kuliner yang ingin mendevelop menunya. Biasanya kan misalnya ada restoran yang tutup, ya ada yang pekerja yang jadi berhenti. Jadi ternyata segmennya jadi agak luas karena apa? Semua orang, pemerintah sudah memberikan fasilitas Zoom-nya gratis, dan juga BINUS, ya kekuatan BINUS di sini yang satu merupakan satu advantage ya buat masyarakat Palmerah, bahwa BINUS punya komitmen untuk fostering and empowering-nya ini yang didukung oleh ribuan dosen yang ready untuk ke bawah. Itu sih Pak, saya lihat ada sinergi stakeholder, Pak. Ya, saya justru juga merasa seperti itu, Pak Arif. Jadi barangkali ini bisa dilanjutkan dengan ruang target yang lebih besar lagi, tapi mungkin tidak hanya ibu-ibu, maksudnya mungkin juga tadi kan sektor UMKM di sekitar BINUS ya, Pak. banyak sekali gitu yang bisa juga dilakukan. Baik, Pak. Nah, justru dengan adanya pandemi ini mungkin mereka punya waktu lebih gitu ya, tapi juga mereka juga ingin menghasilkan sesuatu yang bisa mendapatkan uang. Ya, itu Pak Arif. Dan yang terakhir mungkin masalah luaran nih Pak Arif. Apakah luarannya memang tidak ada misalnya modul, atau tadi saya membaca ada satu publikasi media gitu. Mungkin justru saya menyarankan lebih banyak publikasi-publikasi termasuk juga media-media internal BINUS gitu. Ya, apakah nanti dengan BINUS TV atau mungkin dengan media-media web internal BINUS yang lainnya gitu. Karena ini kan publikasi yang bagus untuk BINUS gitu ya. Bahkan juga bisa komunitas-komunitas lingkungan di sekitar yang mungkin juga akhirnya nanti akan bertambah banyak orang tahu tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari hotel manajemen ini gitu. Dan barangkali juga mereka pengen kerjasama. Kalau menurut saya bukan hanya jurnal, tapi justru yang lebih banyak adalah publikasi berupa di media-media sosial atau media-media. Baik. Berarti partnership dengan stakeholder di media di ini lagi Pak ya, lebih di push lagi. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Bagus banget untuk publikasi ya, juga di luar. Terima kasih Pak Rahman. Begitu juga Pak Hasan, terima kasih waktunya. Ya, baik, terima kasih Pak Rey. Kemudian kita langsung ke Ibu Hartiwi. Ya, silakan ya Bu. Baik, selamat sore Pak Arif dan tim. Selamat ya Pak. Bapak selalu namanya berada terus di grup-grup kita ya Pak ya, dengan inovasi-inovasinya, seminar dan sebagainya. Saya aktif ya. Baik, Pak, terkait tadi pembuatan abon ya Pak ya, pembuatan abon ikan gitu. Bapak mengatakan bahwa salah satunya adalah bahwa ikan itu lebih murah gitu ya Pak ya, bahan bakunya. Nah, saya hanya menanyakan saja sih Pak, abon itu kan
artinya makanan yang bahannya dikeringkan ya Pak ya. Nah, sejauh mana kalau bahan bakunya itu ikan Pak, secara kualitas ya, secara kualitas tadi Bapak menekankannya kan kesehatan anak-anak ya. Secara kualitasnya Pak, kalau ikan itu dikeringkan untuk menjadi abon, apakah memang kandungan gizinya masih ada ya Pak ya? Bagaimana Pak? Itu sih yang saya pikirkan Pak. Ya, memang kalau kita melihat proses yang kita terapkan, Baik. kalau misalnya kita bandingkan yang fresh from apa, yang terbaik adalah direbus langsung dimakan, tapi begitu kita panen atau kita tangkap ikannya langsung dia Bu ya. Ya. Yang dilakukan oleh orang-orang Jepang sih baginya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan proses apa yang kita lakukan langsung direbus atau dibuat apa kuah langsung dimakan, itu memang paling tinggi ya Bu ya, paling tinggi. Kalau saya lihat di sini proses yang kita cooking method yang kita apply di sini adalah yang pertama adalah kita kukus dulu, setelah kukus baru kita goreng. Jadi kalau misalnya dibandingkan cooking method yang kedua, yang pertama adalah kita merebus langsung kita makan tanpa digoreng ya Bu, dan juga memang sih ininya Bu ya apa protein sudah banyak yang ada hilang, cuman saya belum hitung sampai sejauh mana lusis proteinnya bila dibandingkan ini langsung dimakan ikan saja, tapi ada two second consideration-nya kita bahwa agar kalau misalnya kita nangkap atau dapat beli hari ini langsung dihabiskan hari ini gitu kan. Kalau ini kan kita bisa kita bisa menyimpannya dalam agak lama. Jadi misalnya kita membuat satu produk tapi bisa disimpan untuk sebulan gitu Bu. Jadi ada lebih kepada ini ya Bu ya, inventory management ya, ini pembekalannya ya. Saya sih lihatnya dari situ Bu. Kalau misalnya kita fokus kepada apa tinggi rendahnya protein, memang kalau yang diabonkan ini agak rendah Bu. Iya. Baik Pak. Enggak, saya bertanya karena tadi materi Bapak yang utama kan mengatakan demikian ya, bahwa kenapa ikan, karena memang secara gizinya lebih baik ya dibandingkan daging atau ayam gitu. Tapi terpikirnya setelah jadi abon apa enggak semuanya sama ya, mau daging, mau ayam, mau ikan ya, setelah jadi abon tuh. Ya oke sih Pak, tapi kalau mengaitkan dengan makanan yang bisa disimpan ya, artinya bisa dikonsumsi untuk di kesempatan-kesempatan tertentu ya, misalnya bepergian nggak bisa, atau di rumah pas nggak ada makanan gitu ya, bisa abon gitu ya. Bisa apa ya, kalau misalnya kita pergi kerja apa, ini mama ini ya rebusin nasi sama abon ya, jadi kalian nggak usah jajan ya. Jadi ingat saya kecil itu abon. Baik Pak. Nah itu yang Pak, karena memikirkannya begini Pak, nanti ketika Bapak mengajarkan mereka kemudian berhasil ya, Bapak akan komersialisasikan. Nah itu bagaimana, kan biasanya di kemasan itu ada komposisi dan sebagainya kan Pak ya? Iya. Ya, itu apakah memang masyarakat akan percaya begitu loh Pak? Karena kalau sudah jadi abon dikeringkan itu yang saya pikirkan tadi ya, apakah nggak hilang semuanya gitu. Ataukah misalnya nanti ke depannya Bapak mungkin karena memang dari sesuai dengan keilmuan Bapak ya, wisata dan sebagainya, dikaitkan dengan kalau Bapak akan ke makanan ya diajarkan masyarakat bahwa membuat inovasinya tapi tetap bahannya itu bahan segar gitu Pak. Tidak dalam abon seperti itu ya.
Jadi produknya melakukan Bu ya. PKM ya, iya. Kan bisa inovasi ikan tuh bisa kemana-mana ya Pak ya. Iya ya Bu. Jadi itu sih yang saya pikirkan ya. Tapi karena topiknya kali ini adalah abon ikan ya, oke lah ya. Hanya ikannya Bapak jenis ikannya apa Pak? Karena kan ikan itu jenisnya macam-macam ya. Kalau ada yang murah, tapi ada juga yang mahal ya Pak ya ikannya. Yang Bapak maksudkan dengan harga murah ini ikan yang seperti apa gitu Pak? Itu juga harus dipikirkan ya, ikannya seperti apa, otomatis kandungannya seperti apa gitu ya. Atau dipikirkan ikan yang bisa diberdayakan ya, yang dibudidayakan oleh masyarakat sekitar di situ. Misalnya patin bisa dibudidayakan sendiri di situ. Patin kandungannya banyak misalnya. Apa patin itu bisa dibuat abon gitu? Dibandingkan lele gitu kan Pak ya. Kandungannya gitu loh Pak. Ya itu juga harus dipikirkan, artinya tadi reviewer pertama mengatakan secara lokasi apa dekat pantai ya. Oke lah budidaya ikan yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat di pekarangan rumah atau seperti apa. Itu perlu dipikirkan juga sih Pak sebagai kelanjutan kalau memang usaha abon itu akan direalisasikan. Baik Bu. Baik. Ya, dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Hartiwi. Baik, terima kasih Bu Hartiwi untuk inputnya. Kita ke Pak Speed ya. Pak Speed, halo. Ya, oke. Ya, baik Pak, makasih Pak. Ya Pak Arif, selamat ya, udah sampai di tahap ini. Pak, kalau bisa tahu, tadi paper itu udah publish di mana Pak ya? Paper yang tadi accepted. Ini Pak, baru kita ke Pak Hasan Pak, kita yang di jurnal PKM ya Pak ya. Tapi lupa saya namanya. Udah disubmit Pak ya? Udah disubmit. Udah disubmit ke Pak Wisnu ya Pak Arif ya? Udah ke Pak Wisnu Pak. Oh lagi di review Pak ya? Ya, baru di review ya Pak ya. Oke, enggak kalimatnya agak mothers itu loh, ibu-ibu maksudnya ya. Nah, cuman ada ini ya, ada perbaikan ini ya Pak ya. Boleh Pak nanti saya minta input lagi Pak. Thank you Pak. Oke, ya mothersnya itu. Enggak, terus juga memang tadi di masalah ikan itu sebenarnya kan di ilmu Bapak yang manajemen itu memangkas rantai distribusi Pak ya. Bisa berhubungan tadi yang disampaikan Ibu Harti ini juga bisa, tapi saya nggak tahu dari segi gizi, ini kan ada orang pariwisata yang masak-masak Pak ya? Tahu ya? Iya Pak. Ya, maksudnya abon ikan yang darat sama laut pasti beda, saya nggak tahu lah, bukan ilmu saya. Nah mungkin salah satunya Bapak harus ke pelelangan ikan tuh, memangkas jalur distribusi ya. Artinya dipikirkan ke sana, kerjasama dengan orang di pantai sana, itu kan mengkat ya cost untuk bisa berpindah ke pedagang yang lain gitu loh. Nah, cuman pertanyaan saya menggelitik ini Pak, kenapa di RT itu Pak ya, cuman tingkat RT, alasannya apa Pak ya? Ini sebenarnya gini Pak, jadi Ibu komunitas yang ada di Grospet ya ini ya, Grogol Petamburan Palmer ini memang udah menjadi fokus kita karena kita kan banyak nih Pak, ada yang ke Bandung, ada yang ke Pulau Seribu, ada yang ke Banten gitu. Jadi kita tidak ingin hanya jauh saja di pelupuk mata saja, tapi jauh gitu loh Pak. Tapi di pelupuk mata kita nggak touch gitu loh Pak. Sedangkan ini ibu-ibu saya dari 2017 itu saya ajarkan cara masak, saya ajarkan cara roti. Jadi ini yang sudah berkesinambungan dan kita mengharapkan dengan pembekalan yang ada di sini BINUS dan masyarakat sekitar tetap ada gitu loh Pak. Ada ikatan, jangan sampai putus gitu Pak. Oke. Ya tapi kalau menurut saya ini terlalu kecil Pak skopnya, sayang sekali ya. Maksud saya di level yang agak tinggi misalnya koperasi atau yang cakupannya lebih besar. Karena ini menurut saya bagus sih Pak, Bapak
memang sama dengan penelitian pertama awal itu, memang kita memberikan kontribusi kita sebagai sebuah kampus untuk masyarakat sekitar ya. Menurut saya ini bagus. Cuman kalau bisa dibesarin gitu Pak, kayak contoh yang pertama itu kan Karang Taruna misalnya, itu kan secara organisasi. Kalau ibu-ibu itu kan secara organisasi tidak terlihat Pak. Kan takutnya hanya 2-3 ibu ngumpul, kesannya begitu di otak saya. Tapi kalau ada suatu komunitas yang ya ibu PKK kali ya. Nah, jadi Iya, terlihat di PKK di Palmerah ya. lebih terlihat secara organisasi pun ke depan bisa dikembangkan lebih baik. Itu aja dari saya Pak. Ya, saya pikir Diperluas ya Pak ya, ininya apa ya. azas manfaatnya diperbanyak kepada stakeholder yang lebih luas. Iya benar Pak, supaya dikembangkan karena menurut saya ini menarik Pak. Jadi kita melakukan PKM bukan hanya di tahap ini aja, tapi ke depan harus ada satu. Kalau menurut saya itu Bapak pemasarannya ada Ibu Mariani itu kan orang ilmu komputer SI-nya. Nah, itu bikin aplikasinya tuh mobile application untuk pemasaran gitu loh, untuk tidak gitu, hanya Pak. sebatas abon, apa semua produk-produk Ibu PKK gitu loh. Itu, Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sukses Pak ya. Ya, thank you. Baik, terima kasih Pak Speed untuk inputnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada reviewer kita untuk hari ini dan kepada Pak Arief juga ya. Dan berakhirnya pemaparan dan input dari reviewer kita tadi berakhir pula untuk hari ini karena grup yang terakhir minta reschedule ya. Jadi mungkin barangkali akan kami undang kembali reviewernya di waktu dan schedule yang berbeda seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Untuk para reviewer mohon dikirimkan hasil reviewnya itu ke Pak Wisnu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Ya, terima kasih Ibu Hartiwi, Pak Speed dan Pak Ray atas waktunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih. Yo, terima kasih Pak. Semuanya. Bu Hartiwi Sehat semuanya, Pak selalu. Arief, ya semuanya. Pak Rahmat, Pak ini. Terima Izin live ya. Sukses selalu ya. Oke, ya, Baik. sukses selalu. Makasih Pak, izin live Pak. Izin live. Kita live semuanya ya. Thank you.